Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, berjumpa kembali dengan Bunda Sari dalam Do Re Mi, doa dan renungan misioner bersama sekami Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura Keuskupan Jayapura. Pada hari ini Kamis tanggal 9 Maret tahun 2023 merupakan pekan Prapaskah yang kedua. Pagi hari ini, sebelum mengawali aktivitas kita akan merenungkan sabda Tuhan dari Injil Lukas bab 16 ayat 19 sampai dengan 31 dengan perikop orang kaya dan Lazarus yang miskin. Mari sebelum kita mengawali renungan pagi kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus dan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber segala kasih dan berkat, kembali pagi hari ini kami menghadap kehadirat-Mu. Sebelum kami memulai aktivitas kami sepanjang hari ini, kami hendak duduk diam, mendengarkan dan meresapkan sabda-Mu. Bapa, kami ingin Engkau hadir di dalam tubuh, jiwa, dan roh kami, agar sabda yang kami dengar dapat kami laksanakan dalam kehidupan sehari-hari kami, terutama hari ini. Ajarilah kami untuk memperhatikan orang-orang yang ada di sekitar kami, berempati dengan keadaan mereka, dan rela berbagi dengan apa yang kami miliki. Terima kasih ya Bapa, terpujilah namamu Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, katanya, "Bapa Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian, aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini." Tetapi kata Abraham, "Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu." Jawab orang itu, "Tidak,
Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita mendengar firman Tuhan yang menceritakan tentang orang kaya dan Lazarus. Dalam hidupnya, orang kaya itu mengalami atau menerima segala hal yang baik, sedangkan Lazarus kehidupannya sangat miskin dan menderita. Dan kita baca pada keadaan selanjutnya, pada saat mereka meninggal, Lazarus dibawa oleh para malaikat ke hadapan atau ke pangkuan Bapak Abraham. Sedang orang kaya itu berada di tempat yang jauh, dan pastilah kalau kita membaca di situ tempat yang sangat panas dan ada api. Tempat itu biasanya kita gambarkan sebagai neraka. Kita dapat melihat di situ bahwa setelah kehidupan di dunia ini yang menderita, Lazarus mendapatkan kehidupan yang bahagia bersama Bapak Abraham. Orang kaya itu memohon agar Lazarus memperingatkan saudara-saudaranya yang masih hidup. Tetapi apa yang kemudian dikatakan? Bahwa pada saudara-saudaranya, pada kehidupan di dunia ada begitu banyak orang, kesaksian para nabi yang bisa memberi peringatan. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, seringkali penyesalan itu terjadi atau dilakukan setelah semuanya terlambat. Demikian juga yang kita dapatkan dari gambaran kehidupan orang kaya tersebut. Seringkali kemudian kita menjadi bertanya, apakah kemudian dari bacaan tadi menjadi kaya itu tidak baik? Apakah pada saat kita hidup di dunia ini mendapatkan kekayaan atau mendapatkan kesenangan hidup, kemudian setelah meninggal kita akan menderita? Bukan tentang hal itu. Orang kaya ini bukan karena kaya kemudian dia menjadi kehidupan selanjutnya setelah meninggal adalah menderita. Bukan. Tetapi tentang bagaimana dia yang di dalam hidupnya mendapatkan kesempatan, mendapatkan kenikmatan hidup, mendapatkan atau memperoleh kekayaan, tetapi dia tidak mengelola atau memanfaatkan kekayaannya itu dengan baik. Ternyata dalam hidupnya orang kaya ini tidak pernah memperhatikan orang-orang yang ada di sekitarnya. Termasuk salah satunya adalah Lazarus, orang miskin yang hidupnya begitu dekat dengan dia dan bahkan meminta sedikit makanan daripadanya tidak diberi. Kita diingatkan melalui bacaan hari ini bahwa apa yang kita miliki saat ini selama kita ada di dunia itu adalah berkat dan kasih karunia dari Tuhan. Tuhan mengharapkan, Tuhan meminta dari apa yang kita miliki, kita beramal kasih. Kita menjadi saluran berkat pada orang lain. Kita menjadi saluran berkat bagi orang di sekitar kita yang membutuhkan. Di sini kita diminta untuk peduli dan memperhatikan keadaan di sekitar kita. Kita tidak boleh hanya cuek dengan keadaan yang ada dan kemudian menganggap urusan orang lain, orang-orang yang menderita,
orang-orang yang memerlukan pertolongan itu tidak penting bagi kita. Kita tidak boleh bersikap demikian. Yang diminta oleh Tuhan, amal dan kasih yang kita sampaikan kepada orang lain itu tidak perlu ditunda-tunda, nanti-nanti, atau menunggu sesuatu, tetapi itu dimulai dari sekarang, dari keadaan kita hari ini. Kita tidak perlu menunggu kita memiliki kekayaan yang berlimpah baru memperhatikan orang lain. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, dalam masa Prapaskah ini ada 3 hal yang kita harus lakukan. Yang pertama, berdoa, kemudian berpuasa atau berpantang, dan yang ketiga, beramal kasih. Maka mari, melalui firman Tuhan hari ini, kita diingatkan bahwa beramal kasih tidak dapat ditunda-tunda, karena kita tidak pernah tahu waktu dan saat kita. Semoga kita semua adalah anak-anak misioner yang selalu mau berbagi kepada yang lainnya. Amin. Mari kita tutup renungan kita dengan doa anak misioner Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu, menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Ku persembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga. Berkatilah semua orang yang kami jumpai siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, mari kita memulai hari ini dengan semangat cinta kasih, dengan semangat untuk beramal, dan tentu saja ingat selalu doa, derma, kurban, kesaksian. Sampai berjumpa kembali dalam Doremi selanjutnya. Kita senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai berjumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati kita semua.